Jadi untuk determinan setelah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C, itu adalah rumus untuk menentukan determinan metrik. Oke, kita lanjut. Contohnya adalah misal kita punya di sini ada metrik A juga. Anggotanya adalah 6, 3, 4, dan 5. Maka jika ditanya determinan, maka cukup mengalihkan 6 dengan 5, kemudian dikurangi 3 kali 4, sehingga ini 6 dikali 5 dikurangi 3 kali 4, hasilnya adalah 30 dikurangi 12 sama dengan 18. Ini cara menentukan determinan metrik untuk ordo 2 kali 2. Berikutnya kita ke inverse metrik untuk ordo 2 kali 2. Contohnya sama, kita pakai metrik A juga. Anggotanya ada A, B, C, dan D. Perbedaannya adalah untuk inverse, simbolnya itu sama, yaitu A pangkat min 1. Artinya adalah 1 per determinan A. Jadi 1 per determinan A dikalikan, ini bisa kita sebut dengan adjoint metrik A. Ini bisa disebut dengan adjoint juga. Adjoint metrik A, tapi ini untuk yang 2 kali 2. Nah, caranya adalah yang A dengan D kita tukar. Posisinya ini ditukar untuk A dengan D, sehingga D ada di A11 dan A ada di A22. Kalau sudah ditukar, yang B dan C kamu tambahkan negatif atau dikalikan dengan negatif 1. Jadi kalau ada B kamu kalikan negatif 1, sehingga kalau misalkan nanti B ini bernilai min 2, kalau ditanya adjointnya berarti nanti menjadi 2, karena min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan metrik B kita cari inverse-nya, berarti B pangkat min 1. Maka yang dicari terlebih dahulu adalah determinan. Setelah determinan ketemu nilainya 1, kita masukkan ke rumus inverse, yaitu 1 dibagi determinan, ini determinannya, nilainya determinan ini berarti 1 per 1. Kemudian di sini metrik B ini ada 3, ada min 3, kita tukar posisinya, sehingga di sini min 3, di sini 3. Jadi yang ini ditukar posisinya, nggak jadi min 3 dan 3. Kemudian di sini ada min 2. Kalau dikali min 1, maka hasilnya menjadi 2. Begitu juga dengan angka 5 kali min 1 berarti jadi min 5. Nah, kalau sudah berarti ini kita hitung 1 dibagi 1 ini berapa. Karena kebetulan nilainya 1, berarti 1 kali min 3, hasilnya tetap min 3. Dikalikan 1 dengan 2, berarti dapatnya 2, dan seterusnya, sehingga kita dapat inverse dari B itu adalah min 3, 2, min 5, dan 3. Ini untuk inverse metrik di ordo 2 kali 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu tadi kan Bapak bilang kalau determinan itu perkalian silang, Pak ya. Ya, semacam itu. Jadi kalau perkalian silang, maka determinan, misalnya determinan A akan sama dengan determinan A transpose. Karena kan transpose itu kan cuma bedanya itu ada pada A221 sama A12 yang dibalik. Ya, untuk determinan ini kan yang dicari nilainya pakai cara mengalihkan A dengan D, B dengan C. Kalau transpose itu memindahkan anggota, jadi cukup berbeda jauh. Jadi kalau misalkan ini nanti A transpose, ini kan yang berubah cuma anggotanya, tapi nilainya tidak. Di sini cuma ada A, ini ada B, ini C, ini ada D.
Tapi kalau determinan itu dicari nilainya dari ini, yang A kalikan D dikurangi B dikalikan C, seperti itu. Enggak, itu Bagaimana? kata saya kan apa? Berarti sama Pak antara determinan A sama dengan determinan A transpose. Determinan A dengan determinan A transpose, Hasilnya apakah sama. nilai sama? Iya. Kalau ditanya nilainya, iya. Tapi nanti bisa berbeda tergantung dari simbolnya, apakah ada yang negatif atau positif. Karena nanti ketika dikalikan, misalkan dia negatif atau positif, kan nanti akan berbeda juga nilainya. Tapi secara teori sebenarnya untuk nilai determinannya antara A dengan A transpose ini sama. Karena untuk 2 kali 2 perputarannya hanya di sekitar sini saja, tidak terlalu banyak berputarnya. Bagaimana? Iya Pak. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah belajar determinan dengan inverse. Sekarang kita akan masuk untuk perkalian, di mana kita akan mencari metrik X. Nah, untuk mencari metrik X ini sebenarnya dalam perkalian itu sama seperti ini, D kalikan 4 itu sama dengan 8. Berarti nilai D itu sama dengan 8/4. Berarti nilainya D adalah 2. Misalkan di sini juga 4D itu sama dengan 8. Berarti nilai D-nya tetap 2 karena 8 tetap dibagi 4. Nah, cuman dalam metrik jika kita diminta mencari nilai semacam ini, karena di metrik itu seperti penjelasan pada kali sebelumnya bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Jadi dalam perkalian metrik, posisi itu menentukan hasil. Sehingga jika ada AX sama dengan B, maka rumusnya adalah A inverse dikalikan B. Nih, ingat di sini jika A ada di sebelah kiri X, berarti A inverse juga ada di sebelah kiri B nanti. Posisinya A inverse ada di sebelah kirinya B. Tapi jika ada XA sama dengan B, maka rumus mencari X-nya adalah B dikali A inverse. Ya, jadi kalau ditanya nilai X, metrik X, maka cara menghitungnya adalah B dikali A inverse. Jadi kalau A-nya ada di sebelah kanan X, berarti A inverse ada di sebelah kanan B. Jangan sampai tertukar. Kalau di perkalian, misalkan ini ada di sebelah kiri D-nya atau di sebelah kanan, tidak akan merubah hasil kalau perkalian biasa. Tapi karena di metrik itu untuk perkalian berbeda kalau dibolak-balik, maka dalam mencari rumus semacam ini kalian diperhatikan juga posisi A itu ada di mana. Ya, ada di sebelah kiri X kah atau di sebelah kanan X kah? Kalau ada di sebelah kiri maka inverse-nya ada di sebelah kiri B nanti. Kalau ada di kanan X berarti A inverse-nya ada di kanan B. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Yang baru join jangan lupa sambil mengikuti ya. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal. Silakan kalian screenshot latihan soalnya, Bapak kasih waktu. Sudah ya? Silakan di screenshot lagi untuk latihan soal yang kedua. Oke, sudah. Nah,
sekarang untuk latihan soal kedua, Bapak tanya, apakah kalian ada pertanyaan untuk apa yang dicari pada soal ini? Ataukah pertanyaan pada soal ini kurang jelas? Silakan. Atau Jelas, sudah Pak. paham maksudnya? Jelas ya? Oke, kalau jelas berarti yang ditanya apa ini? Determinan C. Determinan C nilainya berapa jadinya? Tuh determinan C nilainya berapa? Min 3.500. Min 3.500 dapat dari mana? Dari itu untuk Doni pH 1-nya 90, terus 100 pH 2-nya. Ya. Untuk Terus? Budi 80 pH 1-nya Mm-mm. dan pH 2-nya 50. Oke. Berarti Untuk determinan kan itu AD min BC. ya. Maka 90 kali 50 4.500 dikurangi 100 Ya. dikalikan dulu 8.000. Hasilnya Oke, min 3.500. dikurangi 8.000. Hasilnya min 3.500. Oke. Bisa ya kalau ada soal seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk yang materi berikutnya ke determinan metrik 3x3. Nah, di determinan metrik 3x3 cara pengerjaannya sedikit berbeda dengan determinan 2x2. Jadi ini adalah salah satu langkah yang bisa kalian gunakan. Untuk langkah determinan ini caranya adalah di sini ada kolom 1 dan kolom 2. Kita tambahkan di sebelah kanan kolom ketiga. Jadi ditulis kembali kolom 1 dan kolom 2-nya. Cukup dituliskan kembali seperti ini. Nah, kalau sudah berdasarkan panah ini, jadi yang berwarna biru ini nanti dikalikan bilangan positif. Jadi positif semua ini perkaliannya. Tapi untuk yang panah kuning ini masih dikalikan min dulu. Yang ini dikalikan negatif. Nah, sehingga di sini jadinya A kali E kali I ditambah B FG ditambah CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Ini salah satu cara untuk menentukan determinan metrik. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita mengambil terlebih dahulu baris pertamanya. Baris pertama kita ambil, kita tuliskan seperti ini, 2 min 1 dan 3. Secara berurutan yang ini dikalikan positif, di sini kalikan negatif, di sini kalikan positif. Kemudian untuk yang baris pertama, kolom pertama yang ada 2 ini, maka yang digunakan cukup yang ini saja. Kolom kedua dan kolom ketiga. Sehingga di sini munculnya 1, 1, min 2 dan 1. Kalau yang baris pertama kolom kedua yang min 1, berarti yang digunakan adalah kolom pertama dan kolom ketiga. Yang muncul min 2, 1, min 1, 1. Nah, untuk yang baris pertama kolom ketiga yang 3 ini, maka yang digunakan adalah kolom pertama dan kolom kedua saja. Sehingga min 2, 1, min 1 dan min 2.
Itu untuk cara mencari determinannya. Nah, sehingga nanti tinggal dihitung saja, berarti 2 dikalikan determinan yang ini. Sehingga di sini ketahuan nilainya adalah 20. Nah, kalian mau pakai cara yang kedua ini atau cara yang pertama, itu silahkan, sama saja. Karena hasilnya akan sama kalau kita menghitungnya teliti. Jadi terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan determinan, kita masuk ke materi minor. Ya, minor di sini beda dengan musik. Jadi minor di sini kita akan menghapus baris dan kolom dan hanya menghitung sisanya untuk mencari determinan. Jadi misalkan ada metrik A, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Misal kita mencari minor satu-satu, berarti kita akan menghapus baris pertama dan kolom pertama. Sisanya adalah E, F, H, I. Maka kita tulis di sini. Kita cari determinannya. Hasil determinan ini maka dia adalah hasilnya minor satu-satu. Begitu juga misalkan kita mencari minor 32. Berarti yang kita hapus adalah baris ketiga. Ini dihapus. Kemudian kolom kedua. Dihapus baris ketiga, kolom kedua, sehingga yang tersisa adalah A, C, D, dan F. Seperti ini. A, C, D, dan F. Kemudian dicari determinannya. Maka itu adalah hasil dari minor 32. Saran dari Bapak, cara menghitung minor silakan disusun menjadi seperti ini. M11, M12, M13. Kemudian di sampingnya kalian hitung M1, M21 sampai M23. Begitu juga dengan minor yang ketiga ini, M31 sampai M33. Untuk mempermudah nanti ketika masuk ke kofaktor dan adjoinnya. Oke, untuk minor ada pertanyaan mungkin sama determinannya tadi? Gak ada ya? Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Gak ada, sudah paham ya? Oke, setelah mempelajari minor, selanjutnya kita akan membahas tentang kofaktor. Untuk kofaktor ini hanya ada tambahan rumus min 1 pangkat I plus J. Ini contohnya dari minor dulu. Jadi kalau seperti ini kita dicari M12, berarti yang dihapus adalah baris pertama, kolom kedua, sehingga sisanya adalah 2, 2, min 1, 2, seperti ini. Kita kalikan, dikurangi yang BC. Berarti kita dapatnya 2 kali 2, 4. Nah, ini kan min 1 dengan 2, hasilnya kan min 2. Karena dikurangi min 2, maka jadinya plus. Sehingga hasilnya adalah 6. Ini untuk minornya. Oke, kita bahas kofaktor dulu. Jadi kofaktor itu ada tambahan setelah mencari minor tadi. Minor ini masih kita kalikan dengan rumusnya kofaktor, yaitu alfa IJ. Ini ada tambahan min 1 pangkat I tambah J. Jadi kalau di kofaktor 1, 1, maka min 1 pangkat 1 ditambah 1. Sehingga ini kan pangkatnya 2, berarti genap. Kalau pangkatnya genap, berarti min 1 kali min 1 itu nilainya adalah 1. Jadi yang berpangkat genap nilainya akan sama dengan minornya. Tetapi jika dia pangkatnya akan bilangan ganjil seperti ini yang di alfa 1, 2, ini kan min 1 untuk 1 ditambah 2, hasilnya kan 3. 3 ini bilangan ganjil, sehingga kalau min 1 pangkat bilangan ganjil hasilnya adalah min 1. Berarti minornya
nanti kamu kalikan dengan bilangan min 1. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kan tadi kita hitung dapatnya 6. Nah, karena dia ada di M12, maka kofaktornya dia jadi pangkat bilangan ganjil. Sehingga min 1 kali 6 hasilnya jadi min 6. Jadi akan berbeda dengan minornya, khusus yang berwarna kuning ini. Jadi karena masih dikalikan dengan min 1, maka dia akan berubah semua. Maka di sini yang berpangkat ganjil Bapak beri warna kuning. Jadi yang ada di warna kuning ini nanti semuanya masih dikalikan min 1 dari minornya ini. Nah, makanya penulisannya Bapak minta dibuat seperti ini, dari atas ke bawah. A11, A21 sampai 23 dan seterusnya. Nah, hubungannya nanti adalah ke sini. Nah, ini ke adjoin. Kalau kalian lihat untuk adjoin ini, dia penulisannya beda dengan metrik biasa. Kalau metrik penulisannya itu kan dari kiri ke kanan. Tapi untuk adjoin penulisannya dari atas ke bawah. Sehingga di sini langsung tulis A11, 12, 13, kemudian A21, kemudian ke atas lagi dan ke bawah. Ini urutan penulisan adjoin. Silakan diingat. Kemudian ini cara menghitungnya sama, hanya untuk ada angkanya saja. Kemudian ke inverse metrik. Nah, di inverse metrik untuk yang metrik 3x3, maka rumusnya adalah A join A. Sehingga untuk metrik 3x3, kalau ditanya inverse, maka kalian harus mencari A join. Sebelum mencari A join harus cari kofaktor dulu. Berarti otomatis mencari minor juga. Dan mencari determinan seperti ini. Rumusnya pada dasarnya sama, cuman prosesnya yang berbeda untuk ordo 2x2 dan ordo 3x3. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Pak, mau nanya Pak. Iya, silakan. Untuk yang perkalian determinan itu Pak, yang perkalian kedua itu dikali min dulu apa dikaliin sama bilangannya dulu? Perkalian yang kedua. Kan kalau determinan kan ada 2 perkalian Pak. Maksudnya Yang 2x2. ya. Yang 2x2 ya sekaligus. Jadi ini min ini ada di luar. Ya, jadi kalau mau dikalikan sekaligus berarti min dulu kalikan B, berarti min B baru kali C. Atau bisa juga minnya di luar dulu, terus B kali C dulu. Jadi misalkan ini nanti min, hasilnya BC adalah min BC, maka nanti jadinya plus BC, seperti itu. Paham ya? Paham Pak. Oke. Inverse ini caranya, urutannya sama. Jadi cari kofaktor, adjoin, determinan, baru inverse. Ya. Nah, ini silahkan di screenshot dulu. Latihan soalnya dikumpulkan. Iya, di screenshot aja dulu semua. Jadi kalau sudah di screenshot, Bapak kasih waktu mengerjakan nanti. Oke, sudah di screenshot. Kalau sudah, kita masuk ke penerapannya di determinan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear. Kalau biasanya kita pakai sistem eliminasi dan substitusi, di sini kita pakai determinan. Kuncinya adalah jika kalian sudah menentukan sistem persamaannya, sistem persamaan linear sudah ketemu, maka
kalian buat metriknya. Kalian ambil dulu angka-angkanya. Seperti ini, kalian ambil dulu angkanya. Kemudian urutannya adalah untuk X itu di atas, kemudian Y di bawah. Kalau X nya ada di depan seperti ini ya, tapi biasanya kita urutkan aja dulu, letakkan X nya di depan, Y nya di belakangnya, urut jadi X, Y, kemudian Z nanti kalau untuk yang metrik 3x3. Nah ini baru nanti sama dengannya ke sini hasilnya yang 46 ini. Kemudian di 60. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dicari adalah D, DX, DY. Nanti kalau yang 3x3, untuk 3x3 itu ada DZ. Jadi nanti ini kalau sampai Y, berarti nanti di sini ada tambahan Z di sini. Kalau untuk yang 3x3. Ya. Nah, kemudian D ini kita ambil dari determinan ini saja, konstanta ini. Sedangkan DX, X itu ada di kolom pertama, Y itu kolom kedua, Z itu nanti di kolom ketiga. Jadi kalau dicari DX, berarti yang ini dihapus, diganti dengan yang ini, sehingga munculnya adalah 46, 60, 2, dan 5 untuk mencari determinan X. Untuk determinan Y berarti yang punyanya Y ini dihapus, diganti dengan yang ini, sehingga munculnya adalah 3, 2, kemudian 46 dan 60. Jelas sampai sini cara perubahannya? Bisa diulang, Pak? Ya, kalau determinan itu mencari dari angka yang ini saja, semuanya dimasukkan 3, 2, 2, 5 dari konstanta ini. Paham ya? Yang D ya. Kalau D-nya paham? Paham, Pak. Paham. Kemudian sekarang DX-nya. Kalau DX itu kolom pertama kita hapus, 3 dan 2 ini dihapus, diganti dengan yang metrik di akhir ini hasilnya, sehingga bentuknya DX itu adalah 46, 60 kolom pertama. Kolom keduanya tetap 2 dan 5 ini. Jelas sampai sini? Untuk DX. Jelas, Pak. Oke, DY juga sama, tapi DY itu yang ada di kolom kedua. Yang kolom kedua dihapus, diganti dengan hasilnya, sehingga munculnya 3, 2, 4, 6, 60 seperti ini. Ada pertanyaan? Di sini gak ada itu, Pak. Apa gak determinan gak digunakan, Pak? Pada rumus Digunakan, yang Dek. Rumus apa? pada yang kita jelaskan ini. Ulang, putus barusan. Determinan apakah digunakan pada bahasa yang Bapak jelaskan ini? Iya, digunakan. Jadi ini kan pertama-tama kan kita mencari determinan umum dulu. Kemudian kita mencari determinan DX, determinan X-nya, kemudian determinan Y. Ini cara merubahnya dulu. Jadi setelah bisa merubahnya, baru kita menghitung 46 dikalikan 5, 2 kalikan 60, sama seperti determinan 2 kali 2 tadi. Sehingga di sini muncul nilainya DX. Determinan X ini determinan umumnya, kemudian determinan Y. Nah, dari soal ini kan yang dicari adalah harga dari jus mangga. Di sini kita simbolkan X, sama harganya jus jeruk, kita simbolkan Y. Kan yang dicari pasti nilainya X dan nilainya Y. Kalau sebelumnya kita pakai rumus eliminasi dan substitusi untuk mencari X sama Y. Nah, di sini kita memanfaatkan determinan untuk mencari nilai X dan Y-nya. Jadi setelah dapat determinan umum dan determinan X serta Y, berikutnya untuk mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X,
maka hasil dari determinan dx itu dibagi dengan determinan yang umum, sehingga 110.000 ini kita bagi dengan 11, sehingga kita dapat nilai x nya adalah 10.000, sama dengan ini yang pakai proses eliminasi misalkan. Nah berarti untuk yang dy nanti sama, nanti yang dy berarti untuk mencari y, maka rumusnya adalah dy dibagi dengan d. Nah, berarti di sini jadinya 88.000 itu dibagi dengan 11. Berarti nanti hasilnya adalah ini, langsung ini susah nulisnya. Nah, langsung dapat 8.000. Seperti itu untuk pemanfaatan determinan pada masalah program persamaan, sistem persamaan linear. Dua variabel, kalau yang 3x3 nanti ada tambahan dz nya, cuman itu saja bedanya. Baik, jadi kalau untuk 3x3 itu hanya determinannya aja yang berbeda rumusnya Pak ya? Iya. Untuk Nanti di caranya 3x3 cuman apanya? Caranya sama. Caranya sama. Jadi nanti memang agak panjang memang untuk yang 3x3, karena rumus determinan 3x3 kan bentuknya seperti ini. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi agak panjang untuk yang determinan 3x3 nanti. Kalau masuk ke penerapan sistem persamaan linear, yang contoh soal seperti ini, kalau tanya x, y, dan z, cukup panjang memang hitungnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sudah gak ada ya? Oke, kalau sudah gak ada, materi untuk KD 3.4 sudah selesai kita bahas semua, mulai dari determinan inverse ordo 2x2, determinan inverse 3x3, dan penerapannya di sistem persamaan linear. Nah, selanjutnya selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah mengirimkan bukti screenshotnya ya, mulai dari screenshot awal tadi, screenshot saat Bapak menjelaskan materi, dan screenshot di akhir materi ini sekarang. Nah, nanti silakan dikirim ke Google Classroom, akan Bapak kasihkan tugasnya, plus nanti akan Bapak kasih materi untuk apa yang perlu kalian kerjakan dari hasil screenshot yang tadi. Oke. Kalau sudah gak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini, dan silakan mengerjakan tugasnya. Sekian dari Bapak. Jika ada salah kata dan perbuatan, Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.